Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Seluruh peserta kajian Majelis Tazkiyatun Nafs, baik yang hadir di Masjid Al-Wafa dan juga yang hadir melalui medsos, IG dan lain-lainnya. Dan tentunya hari ini yang penting, yang perlu kita perbaharui, tajdid kembali adalah niat kehadiran kita datang ke sini lillahi ta'ala, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena terpaksa atau karena sesuatu yang dianggap menjadi kewajiban, ya, sebagai pegawai Alfitian misalnya. Seharusnya ya kita sudah bisa ya memfokuskan atau membersihkan ya diri kita, sehingga kehadiran kita di sini ya agar mendapatkan ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam melaksanakan suatu kebaikan diawali dengan perintah misalnya, yaitu masih ya dibolehkan, tetapi bukanlah selama-lamanya seseorang itu ya menghadiri kajian misalnya karena terpaksa, ya karena kewajiban, tetapi berusahalah kita ya untuk menjadikan kewajiban itu sebagai wasilah. Kewajiban hadir itu menjadi wasilah untuk mencari ridha Allah, sehingga tujuan kita menjadi bulat, penuh, full untuk ya mendapatkan ridha dari Allah. Karena apabila kita memiliki niat yang tulus dalam kegiatan apapun, ya insya Allah nanti Allah pun akan ya memberikan nilai itu, balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, di dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin sampaikan informasi ya bahwa saat ini kaum muslimin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada saudara kita yang ada di Palestina. Baru saja 7 hari lebih kurang gencatan senjata sudah diselesaikan, tetapi tidak diteruskan. Perdamaiannya tidak diteruskan, sehingga hari Jumat pagi kemarin ya Israel kembali ya memerangi warga Palestina yang tidak berdosa, warga sipil yang tidak memiliki senjata. Pagi hari Jumat kemarin itu sudah 100 orang lebih yang syahid. Hari ini juga kita belum tahu berapa informasinya. Yang jelas ya selama 50 hari ya Israel itu membabi buta bagaikan orang yang sakit jiwa, yaitu lebih kurang 13.000 ya jumlahnya ya yang sudah wafat di Palestina. Maka untuk itu tidak ada yang bisa kita lakukan hari ini, melainkan kita berikhtiar sebagai saudara sesama muslim, ya wajib untuk
membela Palestina dimanapun kita berada. Tidak cukup dengan doa saja, ya, tapi harus juga dengan cara-cara yang bisa kita lakukan, ya, seperti ya kita ya menyebar di media sosial atas kejahatan Palestina ini, atas kejahatan Israel ini, biar dunia tahu siapa yang benar selama ini dan siapa yang salah selama ini. Karena selama ini media selalu menutupi kejahatan Israel. Media yang menguasai media memang mereka, tetapi untuk media yang di tangan kita sendiri seperti ya WhatsApp dan lain-lainnya itu nggak bisa dipungkiri, karena dia bisa disebar ya tanpa media sosial yang dimiliki oleh mereka. Maka dari mulut ke mulut dan dari share antara sesama kita sebagai seorang muslim, ya, itu adalah bukti nyata bahwa banyak sekali ya kebohongan-kebohongan yang sudah lama disimpan ya oleh musuh-musuh Islam, ya, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Israel itu berhak untuk mendapatkan haknya ya, menduduki ya Palestina. Itu dulu, ya, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kebohongan itu terbongkar, dan bukan hanya muslim saja tetapi non muslim pun saat ini sudah banyak ya mengakui ya atas kebohongan Israel dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan ini momentum yang baik ya untuk umat Islam, ya, agar umat Islam terus ya berjaya, terus memiliki izzah ya harga diri, wabil khusus ya kepada saudara kita yang ada di Palestina, ya, kita bantu dengan sekuat tenaga kita, ya, dengan sekuat harta kita, sekuat pikiran kita, ya, sekuat jiwa dan raga kita bantu. Mudah-mudahan dengan membantu saudara kita di Palestina ini menjadi amal solih ya untuk kita, menjadi bukti nyata bahwasanya nanti di akhirat ya akan ada tanggung jawab keumatan, ya, tanggung jawab keumatan yang wajib ya kita pikul bersama-sama. Mudah-mudahan siapa saja yang tidak diam ya pada saat ini membela Palestina, maka mereka tidak akan ya diberikan sanksi ya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu yang kita harapkan. Kalau seandainya kita berpikir pendek, ya pasti ada yang bilang bahwa kita cukup membela negeri kita sendiri. Cukuplah kita membela kaum muslimin yang ada di Indonesia contohnya. Ini pemahamannya masih ya sangat pendek, ya, sangat lemah, pemahaman yang setengah namanya. Karena dalam Islam itu tidak mengenal wilayah, ya. Yang namanya negara itu kan berkotak-kotak, itu karena ada penjajahan. Ya, dalam Islam itu yang ada adalah khilafah Islamiyah. Ya, khilafah Islamiyah itu ya merupakan pemimpin tertinggi untuk memimpin dunia, yang mana itu sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, ya, mulai dari zaman Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, ya, kemudian beberapa khalifah-khalifah yang lain, ya, termasuk diantaranya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, pada masa ya dinasti ya Umayyah. Kemudian di sini ya kita coba untuk ya membahas dan mempelajari sekilas tentang karakter umat mulia dan karakter umat yang terburuk di muka bumi sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah untuk kita semua, menjadi
peringatan untuk siapa saja yang membaca ayat dan membaca hadis Nabi. Fazakir fa inna dzikra tamfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada saudaramu kaum muslimin dimanapun mereka berada. Fa inna dzikra tamfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu ya akan membawa manfaat untuk orang-orang beriman. Siapa yang mengaku beriman, siapa yang merasa bahwa dia bermanfaat atas nasihat, atas kajian, ya, atas ceramah, ya, yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang lain, ketika dia merasa bermanfaat, maka dia dianggap mukmin. Dia merasa penting, perlu untuk mendengarkannya, walaupun dia sudah pernah mempelajarinya, menghafalnya, membacanya. Tetapi bagi seorang mukmin dan muslim itu tidak ada namanya belajar membaca ayat-ayat Allah dan hadis Nabi itu satu kali dalam seumur hidup. Tidak ada. Dalam Islam kita belajar satu kali, karena dalam tabiat belajar itu perlu proses, dan dalam proses itu ada kenaikan iman dan turunnya iman. Yazidu wa yanqusu. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika satu kali mendapatkan dan mendengarkan membaca ayat, dia bisa jadi waktu itu bertambah imannya. Tetapi besok 2 hari lagi, 3 hari lagi, apakah dia stabil imannya? Maka ketika diulangi ayat itu, apakah yang diulangi pada saat dia membaca sendirian atau dibacakan oleh orang lain, ketika dia membaca hadis Nabi atau dibacakan oleh orang lain, tetapi pasti yang paling bagus adalah dibaca pada saat ada momentum kajian, momentum pada saat pertemuan, yaitu pasti berbeda dengan sendirian. Ya, berbeda ruhiyahnya dalam memahaminya, karena ada ruhiyah, ya, spiritual yang tidak mungkin ada ketika sendirian. Duduk bermajelis dengan duduk sendirian itu pasti berbeda. Ya, misalnya ada seseorang duduk sendirian membaca kitab, membaca buku, walaupun lebih banyak dibacanya dibandingkan dengan duduk bersama dengan saudara-saudaranya, itu pasti berbeda. Karena di dalam majelis itu ada malaikat. Beda dengan sendirian. Ketika sendirian ada malaikat enggak? Ada malaikatnya, tapi fadilah majelis menuntut ilmu, majelis duduk bersama-sama dengan saudara sesama muslim itu beda lagi. Jadi berarti ya semakin bertambah keberkahan dan malaikat yang ikut mendoakannya. Makanya di dalam sejarah para ulama, ya, ada ulama itu yang 40 tahun menuntut ilmu baru dia mulai menjadi guru. Ya, ada ulama, ya, setelah dia belajar 40 tahun baru dia mulai menjadi guru. Ketika kita bayangkan, berarti usianya panjang, kan begitu. Kita bayangkan misalnya ada seorang ulama, dan ini terjadi. Ya, kita hitung misalnya mulai umur 10 tahun dia belajar. Ya, 10 tahun tambah 40 sama dengan 50. Berarti umur 50 tahun baru dia mau menjadi seorang guru. Itu salah satu contoh ke tingkat tingginya kehati-hatian seorang ulama, karena dia takut yang diajarkan itu salah. Walaupun dalam Islam, ya, balighu anni walau ayah, walaupun dalam Islam yang namanya ilmu, ya, apa yang pernah kita dapatkan itu diajarkan. Dari sisi lain kita ambil kesimpulan yang lain, ya, kita ambil pelajaran lain betapa pentingnya hidup, ya, berkomunitas, hidup berjamaah, betapa pentingnya hidup itu bermajelis. Jadi jangan tinggalkan majelis itu di mana-mana. Ya, mau baik itu majelis ilmu, pasti majelis yang tertinggi
tingkatannya adalah majelis ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, kemudian baru majelis ya ibadah yang lain. Apakah majelis zikir, majelis Quran, ya, majelis ada membahas ya, membahas tentang keumatan, ya. Pokoknya umat Islam ini akan baik apabila mereka berkumpul, itu aja. Ya, umat Islam ini baik apabila mereka berkumpul, apabila umat Islam ini ya selalu duduk bareng dengan saudaranya. Dan itulah potret ya, potret salafus solih. Itulah potret sahabat Nabi, nggak pernah hidup sendirian. Ya, ada yang mungkin memiliki kemudahan dan fasilitas di dunia ini. Ya, dia bisa hidup sendirian katanya. Oke, dia bisa hidup sendirian karena dia punya harta yang cukup. Dia bisa di rumah aja. Ya, dia makan di rumah, dia berkeluarga bersama keluarga di rumah saja. Ya, apabila ada acara-acara untuk mengumpulkan ya, berkumpul dengan orang banyak, ya, maka dia ya lebih mengutamakan dirinya sendiri. Karena dia cukup ya, secara ekonomi cukup misalnya, dia bisa untuk melakukan apapun ya, tetapi dia tidak tahu bahwasanya apakah dia hidup selama-lamanya, ya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan yang akan mengadilinya. Ya, kenapa Anda tidak ya bergaul dengan yang lain? Kenapa Anda tidak bermasyarakat misalnya? Kenapa Anda tidak mengikuti kebaikan-kebaikan, perkumpulan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarmu? Ya, maka untuk itu umat Islam ya tidak boleh ya menjadi umat yang ego dengan dirinya sendiri. Umat yang ego adalah umat yang akan ya mendapatkan murka dari Allah. Dan insya Allah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita coba untuk memperkenalkan dua umat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan dua-duanya ini memiliki karakter yang berbeda. Sebenarnya sangat banyak karakternya, tetapi kita batasi lebih kurang empat ya, karakter umat yang mulia dan 4 karakter umat yang terburuk. Semoga 4 ini sudah terwakili, menjadi dasar kepada kita semua, menjadi keyakinan kepada kita semua bahwa kita berbangga dengan umat Islam. Contohnya, kita berbangga karena kita menjadi umat yang mulia, dan menjadi keyakinan kepada kita bahwasanya kita berkeyakinan bahwa ada umat yang terburuk, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umat mulia. Ini sudah disebutkan Allah dalam surat Ali Imran ya, ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Maksud daripada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita kuatkan ya. Hal ini dikuatkan dengan apa? Dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum mutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Jadi khairu ummah itu dijelaskan lagi oleh Rasulullah, kalianlah yang melengkapi 70 umat kita, maksudnya umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini yang melengkapi 70 umat sebelumnya. Apakah umat Nabi Nuh, apakah umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, ya umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Ya'qub. Nah, itu lebih kurang 70 tahun, 70 umat mereka itu semuanya. Maka
kehadiran umat Nabi Muhammad ini melengkapi semuanya. Berarti khairuha antum khairuha, kalianlah yang terbaik, wa antum akramuha, kalianlah yang paling mulia. Masya Allah. Maka untuk itu ketika kita sudah yakin dengan hadis ini, bersyukurlah kita karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang mulia. Tetapi jangan sampai kita tidak membuktikan ya syukur ini menjadi umat Nabi Muhammad. Seharusnya ketika kita sudah tahu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang paling mulia ini, maka kita harus berusaha ya membuktikan syukur ini ya dengan pembuktian bagaimana apa saja yang harus kita lakukan sebagai umat. Ya, mulai daripada ya kita menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya, kemudian kita melaksanakan fardu ya seluruh rukun Islamnya, ya percaya dan yakin sesungguhnya dan memahaminya dengan benar atas rukun-rukun imannya. Kemudian ditambahi lagi dengan satu hal yang tidak ada dalam rukun Islam dan tidak ada dalam rukun iman, yaitu al-jihad, ya berjihad. Memang jihad itu nggak disebutkan dalam rukun Islam. Jihad itu tidak disebutkan dalam rukun iman, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya puncak daripada agama ini adalah jihad. Makanya untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini momentum hari ini kita sudah menyaksikan yang hak itu adalah Allah memperlihatkan ya kepada kita al-haq ya, dan Allah memperlihatkan juga kepada kita yang batil itu batil ya, seperti yang terjadi di Palestina ini sebenarnya momentum ya, momentum untuk umat Islam bahwa ya jihad itu bukan sesuatu yang ya yang dianggap ya tidak baik dalam kehidupan. Ya, jihad itu bukan jelek. Ya, berjihad itu adalah sesuatu yang baik sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai dengan posisinya. Ya, seperti itu. Nah, maka ketika umat Islam ini sudah paham ya dengan rukun Islamnya, rukun imannya, dengan jihadnya, dengan dakwahnya, ya dengan menyebarkan kebaikannya, ya inilah umat Islam yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu umat menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang terbaik. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang umat Islam ini atau umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang terbaik, saya ingin sampaikan lebih kurang ada 4 ya, ada 4 perkara, minimal ada 4 yang harus kita ketahui keistimewaan umat Nabi Muhammad ini dibandingkan dengan umat yang lain. Yang pertama, umat yang pertama masuk surga. Keistimewaan umat Nabi Muhammad ini yang pertama apa? Yaitu umat yang pertama masuk surga. Jadi tidak ada yang masuk surga yang pertama kecuali umat Nabi Muhammad. Bukan yang pertama itu Nabi Adam atau Nabi Nuh atau umat Nabi Ibrahim atau umat Nabi Ismail atau umat Nabi Isa, tidak. Tetapi yang pertama kali memasuki surga yang pertama adalah Sayyidul Mursalin. Ya, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ya membuka pintu surga. Tidak ada satupun yang boleh mendahului Nabi Muhammad. Baru selanjutnya yang kedua adalah di belakangnya sahabat-sahabat yang paling dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar dan lain-lainnya. Itu yang nanti akan mendahului. Disebut namanya 70.000 ya.
Mereka adalah 70.000 umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga tanpa hisab, ya, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara umum umat Nabi Muhammad inilah yang pertama kali masuk surga dibandingkan dengan umat yang lain. Ini kelebihan yang pertama. Yang kedua, Allah memaafkan mereka. Memaafkan siapa? Memaafkan umat Nabi Muhammad ini dikala terlupa atau tersalah atau tidak sengaja. Ini sebenarnya merupakan keringanan untuk kita dibandingkan dengan umat yang lain. Itu keringanannya sangat sedikit, tetapi insya Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah, ya, semua kita apabila kita lupa, Allah maafkan. Ketika ada umat bersalah, seseorang bersalah, Allah akan maafkan, apalagi kesalahannya tidak disengaja. Jadi inilah kelebihan yang alhamdulillah kita bisa bersyukur dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala atas keistimewaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian apalagi keistimewaan yang ketiga adalah alhamdulillah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan syafaat uzma itu kepada umatnya lebih dahulu. Ya, nanti sebagaimana yang sudah kita pernah baca, ya, di beberapa riwayat hadis, ya, disebutkan bahwasanya, ya, seluruh umat itu nanti akan mendatangi para nabinya. Ya, seluruh umat itu akan mendatangi para nabinya. Ya, umat Nabi Nuh mendatangi Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ibrahim untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan bantuan di hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat ini bukan seperti di dunia kondisinya. Di sana, ya, pasti sangat sulit, ya, untuk mendapatkan nikmat, kecuali bagi orang yang beriman. Satu hari di sana sama seperti 1000 hari, ya, di dunia. Yaumun ka alfi sanatim mimma ta'udun. Jadi satu hari di dunia, satu hari di akhirat, menunggu keputusan Allah contohnya, itu satu hari itu sama kayak 1000 hari di dunia, ya. Nauzubillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketika dihisab, ya, ketika diperhitungkan, ketika ditimbang amal solihnya, itu kan menunggu di mahkamah Allah, menunggu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, menunggu antrian panjang, ya, dari sejak zamannya Nabi Adam sampai kiamat. Semua manusia, tidak ada satu orang pun yang tidak diadili, ya, semuanya diadili, kecuali tadi yang udah saya sampaikan, ada 70.000 umat Islam itu yang tidak diadili, mereka langsung masuk surga bi ghairi hisab, namanya, tidak dihisab lagi. Ya, 70.000 itu, ya, terdiri dari, ya, sullatum minal awalina wa qalilum minal akhirin. Ya, dalam surat Al-Waqiah, sullatum minal awalin itu maksudnya apa? Sangat banyak, terdiri dari golongan para sahabat Nabi, ya, 70.000 itu, dan sedikit dari umat yang hidup di akhir zaman seperti ini. Bisa jadi nanti yang 70.000 itu ada diantaranya yang hidup sekarang ini, hidup di zaman ini sekarang, apakah di Indonesia mereka sekarang, apakah di Palestina mereka. Tapi sullatum minal awalina wa qalilum minal akhirin. Tetapi, ya, tentunya yang 70.000 ini yang tidak dihisab, ya, tidak perlu lagi diadili, yaitu paling banyak dari kalangan sahabat Nabi, ya, atau dari salaf as-shalih namanya, ya, seperti itu. Nah, berikutnya setelah itu para umat ini meminta syafaat, karena hari itu hari yang sangat penuh dengan kesulitan, hari huru-hara, hari semuanya memikirkan nasibnya sendiri, tidak ada lagi yang bisa berbicara atau berbicara, nggak ada lagi, karena sudah hari yang sangat agung, ya, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menakutkan untuk semua orang yang tidak tahu nasibnya. Ya, disitulah para umat meminta
bantuan kepada para nabi-nabinya. Tetapi nabinya sudah nggak mampu lagi karena dia juga tidak diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Akhirnya semua nabi itu menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Yunus, ya dan seterusnya lah ya. Itu semua mendatangi Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Tetapi mohon maaf, Nabi Muhammad lebih mendahulukan umat Islam dulu, umatnya dulu daripada yang lainnya. Inilah disebut namanya keistimewaan umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat uzma ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam doa setelah azan kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Maqaman mahmudah ini maksudnya adalah syafaat uzma. Ya, itulah yang kita minta. Makanya setelah azan sunnah membaca apa? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, yang ada di situ kalimatnya apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Arti maqamam mahmudah itu artinya apa? Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan yang tinggi, mampu memberikan syafaat uzma, syafaat yang besar ya kepada umatnya dan kepada umat yang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah memiliki umat Islam ini dibandingkan dengan yang lain nanti di hari kiamat, khusus umat Islam yang suka berwuduk, bukan wuduknya pada saat sholat fardu aja, tapi suka mendawamkan wuduk namanya. Ya, ini dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah Mi'raj, ya beliau itu mendengarkan suara sendalnya Bilal bin Rabah, masya Allah. Waktu pada saat Mi'raj, ya Mi'raj naik ke langit, Rasulullah itu ditunjukkan surga, diperlihatkan surga. Itu pada saat itu ada suara ya pijak atau suara sendalnya ya terompah atau sendalnya Bilal bin Rabah, ya masya Allah ya. Makanya Rasulullah ini ya bertanya, apa amalanmu ya, apa amalanmu, apa amalannya, ditanya Bilal ini. Ya bisa jadi yang menanya bukan Rasulullah, tapi ditanya oleh sahabat Nabi yang lain. Ya ditanya, ya apa amalannya? Amalannya dia tetap kalau berwuduk itu, ketika berwuduk tetap dia sholat sunnah. Ya jadi manusia ini masuk surganya bukan karena yang hebat-hebat, kadang-kadang enggak seperti itu. Bisa jadi ada orang masuk surga karena amalan yang kecil tapi ikhlasnya luar biasa. Ya belum tentu ada orang misalnya menyumbangkan harta 100 juta. Ya, tapi mohon maaf, bisa jadi pada saat dia menyumbangkan 100 juta itu ada bisikan dari setan. Ya, agak sedikit ria lah, ada ria-rianya. Hati-hati dengan ria ini. Ya, ini kalau kajian tentang ria ini kayaknya sudah mulai luntur sekarang ini. Kajian tentang ikhlas ria itu luntur. Ya, semakin dunia mendekati kiamat, umat Islam ini mulai suka sekali memuji-muji diri. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga dia ikhlas, tetapi kan agak sulit ya. Kalau sulit memang kalau kita ini mau ikhlas sepenuhnya, tapi kita mempamerkan itu semua ke orang lain, sulit sepertinya. Nggak gampang itu, nggak gampang menggabungkan dua hal yang bertentangan, nggak mudah. Pada saat dia mempamerkan atau menunjukkan, mempromosikan kebaikannya kepada orang lain, dan pada saat itu dia menyumbang ataupun memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin, ini nggak gampang sebenarnya untuk memelihara keikhlasan. Tapi kalau memang dia mampu untuk ikhlas dan tujuannya untuk kebaikan orang lain supaya termotivasi orang lain, ya silakan aja. Maka dalam hal ini manusia terbagi dua, ada yang mampu untuk mempertahankan keikhlasannya sehingga dia dipromosikan, ditulis, dipajangkan, ditulis di situ kan, ditulis di papan tulis, dipajangkan
bahkan disebar, di-share ke dunia, ke media sosial, ya, bahwa dia menyumbangkan hartanya 200 juta, 300 juta, 400 juta untuk ini dan untuk itu, namanya disebutkan namanya. Nah, ini ada dua macam manusia. Kalau mampu silakan. Kalau memang tidak mampu menjaga keikhlasan, maka dia sebutlah yang menyumbangnya siapa? Yang menyumbangnya adalah hamba Allah. Ya, yang menyumbangnya hamba Allah, karena ketika dia memang tidak mampu, lebih baik dia menjaga diri. Dan itu banyak sekali dalam kisah-kisahnya, setelah meninggal baru ketahuan, oh rupanya yang berbuat baik ini adalah si A. Allah yang akan memperlihatkannya. Jadi setelah meninggal, ya, setelah wafat, seseorang itu berbuat baik sembunyi, disembunyikannya kebaikannya. Ya, disembunyikannya semua kebaikannya, ya, dia hanya bersaksi kepada Allah saja, tapi setelah meninggal, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, setelah 10 tahun meninggal, baru orang lain tahu, oh rupanya ini adalah bekas, ya, ini adalah bekas, ini adalah kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang ini. Siapa yang menunjukkannya? Allah. Siapa yang memperlihatkannya? Allah. Padahal dia sembunyi tadi kan? Dia sembunyi, dia nggak mau diperlihatkan pada masa dia hidup kebaikan ini. Tapi setelah dia meninggal, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkannya. Kenapa Allah perlihatkan? Supaya orang lain tahu. Ibrah, menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk siapapun, menjadi pelajaran untuk orang-orang beriman. Kalau ada kebaikan itu dimunculkan. Sebenarnya di zaman sahabat Nabi juga ini berlaku, nggak apa-apa. Ya, di zaman sahabat Nabi juga yang namanya kebaikan itu juga mereka munculkan. Siapa yang hari ini sholat, siapa yang hari ini puasa, maka angkat tangan Abu Bakar. Siapa yang hari ini bersedekah, maka Abu Bakar tetap, ya, yang pertama mengangkat tangan. Itu contoh aja. Jadi tergantung keimanannya, tergantung budayanya. Ya, budaya yang dibentuk, budaya yang yang dilaksanakan, budaya yang dibiasakan seperti apa, itu akan membuat seseorang bisa memelihara keikhlasannya. Seperti itu. Tapi bagi yang mau menyembunyikan tidak dilarang. Semuanya ada tujuannya. Nah, maka untuk itu, ya, di hari kiamat, ya, nanti bekas air wudhu seseorang itu akan menjadi bukti. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati, sesungguhnya umatku ini nanti datang. Umatku yang mana? Ya, umatku yang sholat, umatku yang berwudu. Wudu yang mana? Wudu yang benar, ya, bukan wudu yang asal-asalan, wudu yang benar. Ya, wudu sesuai dengan aturannya. Ya, wudu itu mulai dari sunnahnya dilaksanakannya. Sunnah wudu dilaksanakannya. Ya, sunnah wudu apa? Misalnya mulai dari mencuci tangan itu dilaksanakannya. Ya, kemudian apalagi berkumur-kumur dilaksanakannya, masukkan air ke hidung dilaksanakannya. Ya, dan semuanya itu dilaksanakannya, bukan asal-asalan. Ya, bahkan yang dimakruhkan dalam berwudu pun dilaksanakannya, ditinggalkannya maksudnya. Ya, yang makruh dalam berwudu apa misalnya? Makruh dalam berwudu adalah tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang dilaksanakan itu. Seperti apa? 3 kali. Ya, 3 kali. Siapa yang berwudu tidak 3 kali membasuh wajahnya, itu disebut makruh. Ya, kecuali terpaksa, ya. Misalnya airnya kurang, airnya sedikit, itu beda lagi. Ini normal. Ya, 3 kali. Ya, itu sunnah hukumnya, bukan 1 kali. Ya, apalagi makruh, ya, misalnya seseorang itu dianggap makruh, ya, berwudu, ya, yaitu pada saat berwudu itu dia meninggalkan tidak membasuh, tidak berkumur-kumur, itu juga makruh. Ya, makruh. Makruh itu adalah lawan daripada sunnah. Ya, seperti itu. Jadi yang paling bagus apa? Ikuti semuanya. Ya, ikuti semuanya, ya, sehingga seseorang itu nanti pada saat, ya, sudah waktunya berkumpul di mahsyar, ya, di hari kiamat, maka nanti semuanya itu hurron muhajjalin. Mereka itu nanti akan datang berkumpul di sana dalam keadaan gurron,
Apa itu gurron? Ya, itu artinya adalah putih. Gurron muhajjalin. Ya, gurron bercahaya. Ya, disebabkan apa? Min asaril wudu'i, karena disebabkan bekas wuduknya. Masya Allah. Ya, jadi kalau sekarang ini kan kita secara lahiriah memang sulit membedakan orang yang berwuduk dengan tidak berwuduk. Apalagi perempuan ya, mohon maaf ya, perempuan ini kalau pakai make up itu ya kelihatan cantik katanya kan. Ya, tetapi dalam Islam ya, ketika seseorang perempuan ya kafir misalnya pakai make up ya, itu secara lahiriah memang bagus kata orang kan, bagus dalam lahiriahnya, tetapi dalam interaksi kita dengan orang yang tidak berwuduk, interaksi itu artinya apa? Pergaulan kita itu akan ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman ya, nggak nyaman, apalagi orang kafir kan, tidak berwuduk mereka ya. Orang Islam aja kalau nggak berwuduk, berhadapan dengan orang Islam yang berwuduk, itu kayak ada yang bertentangan. Maka kalau misalnya kita mau ingin menyatukan hati, dua-duanya berwuduk ya, siapapun kita, misalnya dalam keadaan kita sedang rapat, kita sedang musyawarah, berwuduk itu dulu, dahulukan, insya Allah akan lunak hatinya ya. Makanya dalam majelis seperti ini, kita datang ke masjid kan biasanya berwuduk, makanya itu semakin berkah, datang malaikat mendoakan kita. Itulah kelebihan berwuduk ini ya, seperti itu. Bagi orang yang tidak berwuduk itu memang nggak kelihatan dia berhadas, tetapi secara interaksi ya, secara muamalah pergaulan itu memang ada bedanya, memang itu terasa bagi orang beriman ya. Bagi orang beriman terasa, oh ini kenapa kok saya tadi kurang enak sama dia, oh rupanya satu berwuduk satu enggak, atau dua-duanya enggak berwuduk kan, begitu. Masya Allah ya, ternyata wuduk ini ya sangat banyak manfaat dan berkahnya dalam kehidupan kita, apalagi pada saat marah ya. Salah satu cara untuk meredam kemarahan itu, kalau udah marah, emosi yang tidak terkendali, maka silakan ya tinggalkan tempat itu dan berwuduklah kita. Maka marah itu akan diredam oleh air wuduk. Karena marah itu, setiap orang marah, ada yang pucat nggak wajahnya? Nggak ada. Setiap orang marah pasti wajahnya merah ya, itu seperti api ya, orang marah seperti api wajahnya. Maka siramlah dia dengan air ya, dengan air wuduk, itu maksudnya. Makanya ada hubungannya ya, secara ya psikologi ada hubungannya antara marah dengan air ya, seperti itu. Kemudian kita selesaikan ini, ada 4 sifat orang beriman, sifat umat Nabi Muhammad ya. Maka hari ini juga kita selesaikan 4 sifat ya, 4 sifat orang-orang yang dimurkai Allah. Umat terburuk di bumi ini pasti adalah umat Yahudi. Tidak ada lagi yang lebih buruk daripada Yahudi, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca lebih kurang minimal 17 kali dalam sholat ya, 17 kali dalam sholat, yaitu ghairil maghdubi alaihim ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin ya. Kita meminta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari mereka, dan kita juga harus tahu bahwasanya sifat-sifat mereka ini wajib kita ketahui yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, minimal 4 minimal ya, walaupun sangat banyak sifat yang lain yang ada Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi karena keterbatasan ya waktu dalam kajian ini, kita ambil yang paling penting. Yang pertama apa? Mereka membunuh para nabi ya. Di sini disebutkan para nabi, bukan nabi ya, bukan satu nabi ya. Dan mengingkari kebenaran. Surat Ali Imran ayat 112, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Jadi kaum Yahudi ini sudah mendapatkan ponis ya, itu maksudnya. Duribat di sini maksudnya diponis, itu artinya ya, maksudnya diponis ya, diponis
ya diliputi kehinaan, ya, dan mereka pokoknya di mana saja mereka berada mereka tetap hina. Jangan bilang Israel itu misalnya mereka enak-enak, katanya mereka yang menguasai dunia, mereka yang menguasai ekonomi katanya, ya, produk-produk mereka banyak dibeli orang Islam katanya, ya. Jangan bilang itu nikmat untuk mereka tapi sengsara untuk mereka. Secara lahiriah kita bilang mereka enak, enggak. Mereka itu sampai hari ini enggak pernah nyaman dalam hidupnya. Lebih enak lagi orang miskin, muslim yang miskin, ya makan satu kali dalam sehari karena enggak punya uang, ya, atau makan ikan asin dengan telur rebus saja tiap hari, itu lebih enak daripada orang Yahudi yang kaya raya tetapi mereka tidak pernah nyaman dalam hidupnya. Karena itu sudah menjadi ponis, Allah ponis. Karena mereka itu membangkang dari dulu, itu masalahnya. Ya. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kalau mereka mau masuk Islam. Ya, kecuali kalau mereka mau masuk Islam, mereka ingin mau, ya, mengikuti ajaran Nabi, itu baru boleh. Itu baru dia aman mereka. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka dimurkai Allah terus. Makanya ghairil maghdubi alaihim kita ucapkan terus. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka selalu terus aja di sini maskanah itu maksudnya adalah kesengsaraan jiwa, bukan harta. Ya, kalau miskin harta, umat Islam juga banyak yang hartanya miskin kan, tetapi ini maksudnya adalah miskin jiwa, maksudnya miskin jiwa. Ya, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang pertama apa? Karena mereka mengingkari ayat Allah. Udah tahu benar tetap aja tidak mau diikuti. Ya, pintar-pintar memang mereka, ya, paham. Mereka paham tapi nggak diamalkan. Al-fahmu dan amal nggak bisa dipisahkan. Setelah paham ada al-amal. Nggak cukup al-fahmu aja tanpa amal. Tapi mereka tahu, ngerti, tapi mereka nggak mau mengamalkannya. Itu masalahnya. Tapi yang paling hebat apa lagi? Yang paling parah apa? Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Sesungguhnya mereka itu, ya, suka terus-menerus membunuh para nabi. Lihat kalimatnya, al-anbiya, bukan nabi, bukan satu nabi maksudnya, bukan mufrad, bukan tunggal, tapi al-anbiya. Di sini Allah sebutkan al-anbiya. Berarti apa? Berarti si Yahudi ini bukan satu orang nabi aja yang dibunuhnya, tapi mereka sudah banyak membunuh para nabi. Jumlahnya banyak. Baik nabi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran atau nabi yang tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran, banyak jumlahnya. Kalau seandainya mereka berani membunuh nabi, wajar mereka mau membunuh orang lain selain nabi pun itu tidak berdosa bagi mereka, bahkan berpahala bagi mereka. Itu akidah mereka, jangan salah paham. Israel hari ini ketika mereka membumi hanguskan Palestina, terutama Gaza, ya, dan mereka menyerang permukiman rumah-rumah orang-orang sipil, ya, di situ ada orang tua, ada perempuan, ada anak-anak. Itu bagi mereka ibadah. Hati-hati, jangan salah paham. Itu bukan hanya balas dendam aja, bukan karena balas dendam, bukan karena misalnya mereka ingin menguasai Palestina aja sebagai penjajah, bukan. Ada lagi di balik itu semua. Karena dalam ajaran mereka membunuh yang di luar agama mereka itu hukumnya ibadah. Ngeri kan? Makanya ini yang harus kita, ya, sampaikan ke media sosial supaya Yahudi ini atau Israel ini diadili oleh dunia. Kalau tidak diadili oleh dunia, maka Allah yang akan mengadilinya. Tunggu aja, ya, tunggu aja, nanti Allah yang akan mengadilinya. Cepat atau lambat pasti Allah akan mengadilinya. Karena kezaliman itu kalau sudah sangat dahsyat, kata Rasulullah, itu akan terjadi sebelum kiamat akan terjadi. Ya, kalau ada orang zalim, tetap aja dia enak, ya, dengan zalimnya, nggak pernah sakit katanya kan. Ada orang zalim nggak pernah sakit, ada orang zalim nggak pernah kurang, ada orang zalim nggak pernah
diadili. Ada orang zalim, nyaman-nyaman aja dia katanya. Tapi jangan lupa, ya sebelum meninggal, tengok aja nanti sebelum meninggal bagaimana cara meninggalnya. Ya, bagaimana siksa Allah sebelum dia meninggal. Apakah sakaratul mautnya nanti cuma 1 jam? Ya enggak, pasti enggak lah. Enggak 1 jam itu. Sakaratul mautnya pasti lama dia menderita sebelum meninggalnya. Ya, seperti itu. Baik, yang kedua adalah sifat Yahudi ini bersekongkol dengan orang kafir dalam kemungkaran. Ya, jadi ternyata orang Yahudi ini sama yang lain juga sama aja, nggak ada bedanya. Ya, mau dia Nasrani, mau dia musyrikin, itu sama aja, tetap bersekongkol pada akhirnya. Makanya hati-hati umat Islam, jangan terlalu cepat terpengaruh ya dengan kanan kiri. Ya, pada saat ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ya persatuan. Ya, persatuan umat Islam di mana-mana. Ya, biarlah beda benderanya, tetapi tujuannya sama. Ya, kalau kita saksikan hari ini di titik yang terkecil, titik terkecil itu ada di Gaza. Apakah yang sekarang ini melawan Israel hanya satu kelompok? Ya enggak. Tapi kelompok yang paling besar adalah kelompok namanya Izzuddin Al-Qassam namanya. Ya, itu yang paling besar karena memang mereka paling siap, paling kuat, paling banyak prajuritnya dan yang paling lama persiapannya. Ada lagi yang lain. Ada namanya Saroyal Quds namanya. Dan ada lagi masyarakat yang lain yang bergabung ya ikut untuk ya berjihad misalnya, yaitu contohnya. Jadi beda bendera. Kapan beda bendera itu bersatu? Ya pada saat ada masalah besar. Umat Islam ini kalau nyaman, dia nggak mau bersatu. Ya, kenapa? Karena ego masing-masing. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing itu senang dengan apanya? Dengan kelompoknya. Tapi kalau sudah ada ujian besar dari Allah, ya baru mereka bersatu. Tengok aja pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, kan semuanya umat Islam bersatu, ya mempertahankan negaranya. Mereka ingin mengusir penjajahan dari Indonesia. Itulah jadi momentum ini, momentum yang baik untuk umat Islam, ya mengambil pelajaran atas kejadian yang ada di Palestina ini, agar umat Islam ini mulailah jangan lagi memikirkan ya egonya masing-masing, ya jangan lagi umat Islam ini mengatakan hanya aku yang benar, yang lainnya nggak benar. Enggak, hilangkanlah itu semua, ya bersatulah kita, ya satukanlah saf kita, ya satukanlah kata kita, ya untuk ya menuju ya kejayaan dan ya izzatul Islam. Dalam hal ini kalau kita mau lihat tentang bersekongkol ini dengan orang kafir, yaitu ada beberapa ayat, diantaranya surat Al-Maidah ayat 80. Allah berfirman, taro katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Ya, kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang kafir. Ya, kata Allah, labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, yaitu adalah perbuatan yang sangat buruk yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, makanya Allah murkai mereka. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya apalagi? Yang ketiga adalah melakukan kerusakan. Ya, melakukan kerusakan, menyulut ya fitnah atau provokasi, ya kemudian termasuk juga suka berperang tapi karena dia waktu itu kuat, merasa kuat, ya memerangi yang lemah, itu maksudnya. Bukan perang untuk membela diri, bukan itu maksudnya. Memerangi orang yang lemah, beda ya. Kalau perang membela diri itu hukumnya wajib, nggak boleh kita bunuh diri, nggak boleh kita menyerah bunuh diri, itu namanya hampir sama dengan bunuh diri, menyerah. Yang benar apa? Yang benar pada saat kita diserang harus kita bertahan, minimal bertahan, minimal kita bertahan atau menyerang. Begitu, itu konsep, ya konsep jihad yang benar dalam Islam. Bukan artinya kalau kita sudah kuat kita perangi yang lemah sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak sama dengan kita pemahamannya. Dalam sejarah apakah Rasulullah membumi hanguskan Yahudi dan Nasrani? Enggak ada. Rasulullah tetap membiarkan Yahudi
Bahkan pernah Yahudi tinggal beberapa tahun di Madinah. Pernah tinggal di Madinah. Ya kan, seperti itu. Maka Yahudi Nasrani ini kalau dia tidak mau masuk Islam, ya minimal mereka ikut peraturan, ya ikut undang-undang. Kalau tidak masuk Islam, ya silakan ikut peraturan. Artinya apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Yang terakhir, dalam ayat surat Al-Maidah ayat 64 tentang sikap ini atau tentang sifat ini, Allah sampaikan Al-Maidah 64, kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Ya, jadi wa yas'auna fil ardi fasada, mereka suka sekali ya menimbulkan kerusakan di bumi ini. Ya, kerusakan di bumi ini macam-macam, ya, apakah kerusakan bumi secara tatanan yang ada, ya, termasuk misalnya tanam-tanamannya itu mereka suka sekali merusak itu semua. Apa yang sudah ditanam orang, apa yang sudah dibangun orang, apa yang sudah ya dinikmati orang lain itu dirusaknya. Nah, itu sifat daripada Yahudi, ya, atau sifat daripada ya orang-orang yang telah Allah murkai ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini yang tadi, ya. Jadi gini, ya, intinya apa? Intinya walaupun orang Yahudi ini atau musuh-musuh Islam ini ya sudah berkali-kali ingin mau menyerang umat Islam, ya, ingin mau memperangkap umat Islam, menjebak umat Islam, tapi jangan lupa Allah akan membatalkannya. Ini ayat sangat penting untuk kita simak dan kita tadabburi di hari-hari ini, ya, pada saat misalnya Israel ya sedang melakukan tipu dayanya ya kepada orang Islam, maka nanti akan ada Allah yang membalikkannya kembali. Akan ada Allah yang akan membatalkannya. Ketika Yahudi membuat lubang, ya, maka lubang itu sebenarnya untuk mereka sendiri. Yaitu maksud daripada ayat yang sudah kita baca tadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Yahudi ini adalah bangsa yang serakah, bangsa yang tamak, bangsa yang ambisius terhadap kehidupan dunia. Ya, sebagaimana ya kita lihat saat ini, ya, mereka tidak pernah berhenti untuk merampas tanah-tanah rakyat Palestina. Ya, mereka jadikan Palestina itu untuk tempat tinggal mereka. Padahal dulunya mereka tinggalnya bukan di Palestina dulu. Ya, sebelum 1948 itu mereka tinggalnya di dunia yang lain, di belah dunia yang lain. Ada yang di Inggris, ada yang di Eropa dan di tempat lain. Itu jumlahnya nggak banyak mereka. Ya, jadi sebenarnya mereka itu satu komunitas yang tidak ada negaranya, nompang di negeri-negeri lain, menompang di negeri lain, ya. Tapi karena memang mereka ini punya sejarah yang jelek, serakah, ya, tamak dan ambisius, makanya mereka itu ingin mengambil ya harta atau merampas tanah-tanah yang ada di Palestina. Dengan alasan apa? Katanya alasannya karena itu milik nenek moyang mereka. Nah, itu sudah lama, sudah habis masanya, sudah habis. Nenek moyang mereka itu udah selesai. Nabi Syuaib kah dia, ya, atau nabi yang lain kah dia, itu udah selesai di situ, udah selesai. Kan sudah pindah agama. Ini yang Allah akui apa? Innad dina indallahil Islam. Maka agama yang benar itu adalah agama Islam. Berarti umat Nabi Muhammad. Ketika kita sudah mengakui bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam, maka di situ ada namanya wilayah Islam. Dan wilayah Islam itu adalah ketika sudah dikuasai, maka itu milik orang Islam dan menjadi wakaf. Seperti Palestina ini wakaf, ya, menjadi wakaf untuk orang Islam, khususnya Baitul Maqdis.
khususnya ada Masjidil Aqsa itu menjadi wakaf untuk orang Islam, maka wajiblah kita pelihara. Jadi tidak ada alasan lagi karena itu tanah nenek moyang kami, ya itu sudah lama, udah nggak ada lagi suratnya, udah nggak berlaku lagi surat-suratnya, dokumennya nggak ada lagi, ya SHM-nya nggak ada lagi, udah habis, udah selesai itu, udah habis dari abad ke abad, ya udah habis karena berganti agama dengan agama yang baru, agama yang mulia, agama yang diakui Allah, agama yang terakhir, agama yang menyempurnakan yang lain, disebut namanya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama ya yang diakui Allah adalah agama Islam. Udah, ketika Allah sudah mengakui agama yang benar, agama Islam, dan ketika Islam ini menguasai Palestina, yaitu milik orang Islam, sudah selesai sejarah yang lama, udah nggak bisa lagi dikaitkan dengan apa yang mereka sampaikan itu sejarah nenek moyang kami. Secara logika juga sudah kita akui di mana-mana, bukan hanya di Palestina, di Indonesia pun begitu. Ya, kalau ada yang bilang itu tanah nenek moyang saya, tahun berapa? Yaitu tahun 1800. Sekarang tahun 2024. Sekarang ini yang memiliki siapa misalnya? Yang memiliki adalah orang ini. Ada suratnya, ada suratnya. Bisa nggak dia menuntut? Ya nggak bisa menuntut. Ini tanah nenek moyang saya. Sudah selesai, udah berabad-abad, udah nggak ada lagi sejarahnya, sudah habis sejarahnya. Ya, sudah ditutup sejarahnya. Ya, kalau misalnya ada yang bilang ini Celengsih ini, Mekarsari ini tanah nenek moyang saya katanya, maka wajib saya datang lagi ke sini. Ya, langsung hari itu juga diusir itu orangnya. Kenapa? Karena di Celengsih ini atau di Mekarsari ini udah milik orang banyak. Sudah ada lagi surat sertifikatnya. Jadi nggak bisa lagi untuk untuk diambil oleh siapapun secara hukum. Demikian juga Palestina, hukum agama, hukum negara, hukum apapun dia, itu udah selesai masalah mereka. Jadi nggak perlu lagi mereka mengatakan bahwa ini tanah nenek moyang kami. Udah selesai masalahnya. Allah menjelaskan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal lazina asyraku. Ya, ini ayatnya ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapatkan mereka. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Mereka apa? Ahrasan nasi ala hayah. Mereka adalah manusia yang paling tamak. Ya, manusia yang paling serakah, manusia yang paling ambisius terhadap kehidupan dunia. Betullah memang terjadi ya di zaman ini bahwa mereka hari ini ingin merampas tanah-tanah rakyat Palestina, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban, memperlihatkan kepada umat Islam di Palestina keajaibannya, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahan besar yang ada di tanah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditugaskan untuk melaksanakan Isra dan Mi'rajnya, yaitu di Masjidil Haram, dari Masjidil Haram dan melalui Masjidil Aqsa sampai ke langit bertemu Allah, menjemput kewajiban sholatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan tentunya kesimpulan yang bisa saya sampaikan di dalam kajian ini, kesimpulan yang pertama, kita wajib bersyukur atas keistimewaan yang telah Allah berikan kepada umat Islam. Kita wajib bersyukur bahwa umat yang terbaik adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur ini kita buktikan dengan amal soleh. Kita buktikan bagaimana kita sempurna melaksanakan rukun Islam, sempurna memahami dan meyakini rukun iman, ditambah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh berjihad, ditambah dengan selalu
membela ya kebenaran ya di permukaan bumi ini dan melaksanakan ya amar ma'ruf nahi mungkar di permukaan bumi ini. Yang kedua adalah kita yakin dan percaya bahwa kita sudah 17 kali minimal setiap hari ya mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim, ya mereka adalah Yahudi, yang mana Yahudi ini ya memiliki karakter yang wajib kita tinggalkan, karakter yang wajib kita hilangkan dalam diri kita ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sama mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya maka minimal ada 4 ya sifat Yahudi yang wajib kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Walaupun masih banyak lagi ya sifat-sifat yang lain yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi, minimal ini sudah memadai ya. Ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li masyaikhina wa liman ahsana wa habba ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna du'afa faqawi fi ridhaka dha'fana wa khuz ilal khairi binasiyatina waj'alil islama muntaha ridana. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna azilla fa'izzana wa inna fuqara fa'aghnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma arham ikhwananal muslimina fi Filastin. Allahumma ihfaz ikhwananal muslimina fi Filastin. Ya hafizu ya alim ya qawiyyu ya aziz ya nasiral mazlumin. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afina fi Filastin wansurhum ala aduwika wa aduwihim minal yahudiz zalimin al mujrimin wa a'wanihim al mu'tadin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.